Shalom semua, saat ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat inspiratif, Gilbert Duabonye. Dia terkenal sebagai seorang pelari profesional. Saat ini dia sebagai pelatih, filantropis, penulis, pembicara motivasi, serta pemimpin komunitas di Austin. Dia mempunyai yayasan yang menyediakan akses air bersih untuk ratusan ribu orang. Tapi siapa yang menyangka masa lalu dari Gilbert Duabonye sangatlah mencekam, dan Tuhan membawa dia melewati masa-masa kelam itu sehingga dia menjadi pribadi yang lebih hebat. Masa kecil dari Gilbert, dia lahir dan dibesarkan di Burundi, Afrika Timur. Ia adalah anak yang ceria, penuh semangat, dan sangat suka berlari. Ia menjadi pelari terbaik di sekolahnya. Hidupnya sederhana, namun penuh harapan. Tak lama kemudian, ada konflik etnis dan tragedi genosida. Pada tahun 1993, konflik memuncak antara dua suku utama di Burundi, yaitu suku Tutsi dan suku Hutu. Gilbert seorang suku Tutsi. Guru dan teman-teman di kelasnya dibunuh di depan matanya. Dia menjadi korban kekerasan etnis ketika milisi Hutu menyerbu sekolahnya. Sebagian besar temannya tewas, namun Gilbert berhasil melarikan diri dengan tubuh terbakar parah. Ia lari sejauh beberapa kilometer dalam keadaan penuh luka bakar dan nyaris sekarat. Tapi mujizat itu nyata. Ia tetap hidup meski menderita luka bakar lebih dari 30% di tubuhnya. Gilbert menjalani pemulihan yang panjang, baik fisik maupun mental dan emosionalnya. Ia kehilangan sebagian kemampuan fisiknya, tapi tidak kehilangan semangatnya. Ia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidupnya. Kemudian Gilbert bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia mendapat beasiswa untuk kuliah dan melanjutkan hidup di Texas, Amerika. Meskipun kondisi fisiknya terbatas, Gilbert kembali berlari. Ia menjadi pelari jarak jauh dan menang di berbagai kompetisi. Gilbert mendirikan The Geisel Foundation untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Burundi. Ia menjadi pelatih, pembicara, motivator, dan penulis buku This Voice in My Heart. Hidupnya adalah kisah kebangkitan dari tragedi menuju tujuan ilahi. Dalam wawancara dan kesaksiannya, Gilbert selalu menegaskan bahwa iman kepada Tuhan Yesuslah yang membuatnya bertahan dan memaafkan para pelaku kekerasan. Ia lebih memilih mengampuni, bukan dendam. Ia hidup dengan satu tujuan, menjadi cahaya dan berkat bagi sesama. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Gilbert? Imannya yang tidak tergoyahkan. Dalam tragedi terdalam, terkelam sekalipun dalam hidupnya, dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman sejati diuji di tengah api pengampunan yang radikal. Ia memilih mengampuni mereka yang membakar tubuhnya. Pengampunan bukan kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang membebaskan. Kebangkitannya dari abu luka, meskipun luka bakar parahnya tidak pernah hilang, traumanya tidak pernah hilang. Ia bangkit dan terus berlari. Ia mengalahkan rasa takut dan traumanya dengan talenta yang dari Tuhan. Dari kehancuran, ia membangun masa depan yang penuh dampak bagi orang lain. Mengubah penderitaan menjadi panggilan. Dia tidak menyia-nyiakan lukanya. Ia mengubah penderitaannya menjadi alat pelayanan dan kebaikan. Justru kesakitan dan penderitaannya menjadi motivasi bagi orang lain. Setia kepada panggilan Tuhan. Ia tahu bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri. Maka setiap langkah yang dia ambil, dia lakukan
untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Apa keadaanmu saat ini? Mungkin kita masih tenggelam dalam trauma yang mendalam. Kita masih punya luka, kita masih punya kebencian dan dendam. Mari kita lepaskan. Seperti Gilbert Tua bunyi, ketika seseorang melepaskan pengampunan, melepaskan kasih kepada orang lain, maka Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa atas kehidupan kita. Saling mengampuni, saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.